Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Belanda menjajah Indonesia dalam sejarah nasional kita. Kita mungkin sering mendengar bahwa bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda sekitar 350 tahun. Tapi benarkah 350 tahun? Kalau kita melihat dari alur ini, jadi dalam sejarah yang pertama kali mendarat di sini, yang pertama kali membawa rempah-rempah dalam satu definisi sejarah, dalam satu sumber sejarah adalah Portugis. Ketika Portugis membawa rempah-rempah ke wilayah Eropa, kemudian Belanda membelinya, akhirnya Belanda tertarik. Dan pada waktu itu Belanda memiliki masalah dengan Spanyol, tapi di situ Portugis berteman dengan Spanyol untuk mengadakan ekspansi ke sini, ekspedisi ke sini. Akhirnya Belanda melalui salah satu intelijennya meneliti tentang keberadaan Indonesia ini. Jadi kemudian ada seorang intelijen berangkat untuk mencari sumber rempah-rempah. Kemudian Belanda juga menyuruh ahli peta untuk mencari rute di mana letak rempah-rempah atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah itu di mana. Akhirnya diadakanlah ekspedisi ke wilayah yang dicari. Ya, singkat cerita, Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1596 itu mendarat di Banten. Yang pada waktu itu tujuan Belanda datang ke sini adalah untuk berdagang. Artinya di situ mungkin ada satu barter antara barang-barang yang dibawa dari Eropa kemudian ditukar dengan rempah-rempah Indonesia yang harganya luar biasa tinggi di sana. Namun setelah beberapa waktu akhirnya Belanda terus mendirikan kongsi dagangnya. Kemudian Belanda juga melihat wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah kesultanan yang terbagi di daerah masing-masing. Dan pada waktu itu Belanda memanfaatkan momen tersebut karena di Kesultanan Banten ada satu kesultanan yang memimpin dan memiliki wilayah yang berbeda dengan Kesultanan Mataram dan kesultanan lain. Kemudian ketika Belanda berlayar ke pulau-pulau di Indonesia juga melihat ada kerajaan-kerajaan yang masih terpisah wilayahnya. Akhirnya di sini Belanda memiliki satu strategi. Ketika ada konfrontasi antar kerajaan dalam hal wilayah atau kekuasaan masing-masing itu, maka Belanda biasanya memanfaatkan momen tersebut. Dan ada juga raja-raja yang sengaja memanfaatkan Belanda untuk membantu kerajaan tersebut. Nah, momen inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda itu. Bahkan Belanda juga diajak untuk membantu mengusir Portugis. Dari keberhasilan inilah akhirnya Belanda cukup dihargai di Indonesia ini. Yang awalnya seperti itu, namun Belanda akhirnya setelah melihat Indonesia ini luar biasa kaya akan rempah-rempah atau sumber daya alamnya, akhirnya Belanda memiliki ambisi yang berlebihan untuk menguasai wilayah Indonesia ini dengan cara politik adu dombanya Belanda ini. Dan singkat cerita, akhirnya Belanda mendirikan serikat dagang yang kita kenal VOC. Setelah VOC berkembang di Indonesia, akhirnya VOC memonopoli perdagangan. Nah, inilah yang akhirnya memicu pemberontakan kepada Belanda, tapi masih terbagi. Jadi pemberontakan ini masih diadakan oleh satu kerajaan, bukan kerjasama antar kerajaan. Nah, pada waktu itu mungkin sudah sering kita dengar bahwa Kerajaan Mataram di Jawa yang dipimpin oleh Sultan Agung itu pernah menyerang Belanda di Jakarta, atau ketika itu Belanda menamakan sebagai Batavia. Karena setelah Jayakarta ini direbut oleh Fatahillah menjadi Jayakarta, kemudian datanglah Portugis kembali dan Belanda berhasil mengusir Portugis di situ berkat bantuan dari salah satu kerajaan di Nusantara ini, dan akhirnya digantilah Batavia. Dan penyerangan ke Batavia yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1628 sampai 1629 inilah yang akhirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini melihat bahwa Belanda memang pantas diperangi karena ketika itu Belanda memonopoli perdagangan di Indonesia. Ya, memang dalam sejarah nasional kita bahwa penyerangan yang diadakan oleh Sultan Agung ini gagal, artinya kalah oleh Belanda. Tapi berkat penyerangan ini akhirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini juga ikut bangkit untuk ikut menyerang Belanda yang sudah semena-mena. Karena Belanda memang melihat Indonesia itu memiliki potensi alam yang luar biasa. Bahkan mungkin
teman-teman sudah pernah sering mendengar lagunya Kus Plus yang mengatakan orang bilang tanah kita tanah surga. Dan dulu saya juga sering mendengar lagu itu dan saya bertanya-tanya, apakah benar tanah kita ini tanah surga? Ternyata setelah saya mencari referensi tentang lagu itu ada salah satu keterangan yang pernah saya ingat bahwa dulu dalam sejarah kenapa tanah kita disebut tanah surga. Dulu itu Bung Karno punya seorang teman, kalau tidak salah itu dari Mesir, dia seorang dosen, kalau tidak salah orang Mesir itu. Kemudian orang Mesir itu berkunjung ke Indonesia dan ketika pesawatnya akan mendarat itu melihat pulau-pulau Indonesia itu hijau dan luar biasa suburnya. Akhirnya orang tersebut mengatakan negeri ini adalah sepihan dari tanah-tanah surga. Kembali ke Belanda tadi. Belanda mendirikan serikat dagang VOC yang akhirnya memonopoli perdagangan di Indonesia ini setelah diserang oleh Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1928 dan 1929. Akhirnya memicu Kesultanan Banten juga ingin menyerang Belanda karena sudah keterlaluan atau sudah semena-mena demi meraup kekayaan Indonesia untuk dibawa ke sana, ke Eropa. Nah, meskipun akhirnya VOC juga memiliki satu konflik di dalamnya dan akhirnya diambil alih di tahun 1900 oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun VOC sudah lama sekali, bahkan kalau kita hitung mungkin ya sekitar 100 tahun VOC memonopoli perdagangan tersebut, kurang lebihnya ya 100 tahun, dan akhirnya diganti pemerintah Hindia Belanda yang justru memicu reaksi keras dari kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Nusantara ini. Karena kerajaan sudah merasa berdaulat, memiliki wilayah sendiri, memiliki pemerintahan sendiri. Belanda justru seolah-olah mendirikan negara di Nusantara ini yang tujuannya jelas. Belanda datang ke sini karena kekayaan Nusantara yang luar biasa dan harga rempah-rempah di Eropa yang sangat mahal. Itulah yang akhirnya Belanda berambisi terus-menerus untuk menguasai Indonesia. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, di tahun inilah Hindia Belanda berdiri dan memicu berbagai pemberontakan dari semua kalangan, ya, baik rakyatnya, baik para pejabatnya dan lain-lain, sampai akhirnya Belanda merasa cukup kewalahan untuk menghadapi berbagai perang dari Indonesia, dari orang-orang Indonesia atau dari kesultanan atau kerajaan yang berada di Indonesia, dan akhirnya Belanda berhasil menerapkan divide et impera, politik adu domba ini yang cukup lama sekali, ya. Bahkan perseteruan antara Keraton Yogyakarta dan Solo itu juga dalam sejarah karena campur tangan Belanda, dan akhirnya terpecahlah dua keraton itu menjadi Keraton Jogja dan Keraton Solo. Dan barulah di tahun 1992 ini Jepang datang ke Indonesia, dan akhirnya Belanda juga memiliki reaksi terhadap kedatangan Jepang. Namun Jepang dengan pendekatan kepada rakyat dan politiknya yang cukup luar biasa melalui pendidikan militernya, akhirnya Belanda pun merespon itu dengan mencoba mengusir Jepang dari Indonesia. Namun tujuan dari Belanda tidak lain. Ketika Belanda bisa menguasai semua wilayah Indonesia, maka Belanda akan menjadi negeri yang cukup kaya karena memiliki sumber daya alam yang diambil dari Indonesia dan dibawa ke Eropa. Dan akhirnya Belanda memiliki sekutu yang kita lihat ya dalam sejarah. Akhirnya ketika tahun 1945 itu Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki itu, nah momen itu menjadi momen di mana ketika perang antara Jepang dan Belanda dan sekutunya itu memiliki kesempatan bagi bangsa kita, karena di situ ada kekosongan kekuasaan. Akhirnya merdekalah Indonesia pada tahun 1945 itu, di tanggal 17 Agustus 1945. Dan kalau kita melihat dari literasi ini, sumber sejarah ini, benarkah Indonesia dijajah 350 tahun atau tidak? Itu saya kembalikan kepada para penonton semua, para pendengar semua. Dan tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari, yang pertama mencari rempah-rempah, yang kedua setelah dilihat bukan hanya rempah-rempah, ternyata sumber daya alam yang lain juga berlimpah yang ingin mereka kuasai dan ingin mereka bawa ke negerinya, ke negeri Belanda. Akhirnya Belanda menjajah Indonesia dengan cara apapun, terutama dengan politik adu dombanya, supaya Belanda mendapat kekayaan dari hasil bumi di Nusantara ini. Jadi tujuan Belanda datang ke sini tidak lain adalah untuk mengeksplorasi sumber daya alam kita. Dan kalau kita lihat dari sejarah ini, saya pun berpendapat bahwa
tujuan Belanda ke sini adalah untuk mencari atau mengeksplorasi kekayaan Nusantara ini. Dan mudah-mudahan hari ini karena kita sudah merdeka, generasi kita berusaha semaksimal mungkin belajar mengolah kekayaan negeri kita supaya menjadi bangsa mandiri, supaya kita menjadi bangsa yang kaya, lebih maju lagi, dan anak-anak kita bisa menjadi tuan di negaranya sendiri. Itu pesan dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh.